wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati ketua dan para pengurus Masjid Widelia, ketua pembangunan Masjid Widelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita memberkahi, memudahkan semua urusan dunia dan akhirat, dan membuka banyak hal yang baru yang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan membahas mengenai surah An-Nisa ayat 94. Surah An-Nisa ayat 94. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليهم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم
Shadaqallahul Azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana biasa, ini adalah panggilan Allah. Allah banyak sekali memanggil dengan panggilan sayang kepada kita semua orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, pasti ada perintah setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Idza darabtum fi sabilillah, apabila engkau bepergian, digunakan kalimat doroba. Kalimat doroba di sini artinya engkau menggunakan kakimu untuk keluar dari rumah menuju ke tempat yang lain. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat doroba. Idza darabtum fi sabilillah, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bepergian di jalan Allah. Jalan Allah itu mana? Banyak sekali jalan-jalan Allah. Kalau masih Nabi hidup, maka jalan Allah itu adalah berjuang bersama Nabi. Kalau Nabi sekarang sudah tidak ada, maka jalan Allah itu semua jalan-jalan kebajikan yang di dalamnya kita menegakkan agamanya Allah, itu adalah jalan Allah. Ada orang mencari ilmunya karena Allah. Nah, dia berada di jalan Allah. Ada orang bepergiannya itu karena Allah, jadi jalan Allah. Ada masjid yang paling mudah, itu di jalan Allah. Ada fasilitas sosial, nah itu juga jalan Allah. Apabila kalian bepergian di jalan Allah, fatabayyanu, khususnya untuk apa ini? Bepergiannya itu untuk perang. Jadi apabila kalian bepergian di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka carilah keterangan yang jelas bahwa di tempat yang engkau akan pergi itu masyarakatnya itu jelas, orang per orangnya itu jelas. Apakah mereka semua orang yang tidak beriman kepada Allah sehingga perlu ditegakkan di situ agamanya Allah, atau ada sebagian dari mereka yang beriman? Nah, maka di sini perlunya intel. Kalau sekarang harus ada penelitian pendahuluan, harus ada intel yang ngecek bahwa oh di sana ternyata ada orang-orang yang tidak memusuhi orang Islam, dia memiliki kecenderungan untuk bisa masuk ke dalam agama Islam walaupun baru sebatas indikasi. Nah itu harus sudah jelas fatabayyan. Maka di sini kalau orang mau perang itu sudah harus jelas posisinya, karena nanti akan bisa jadi nanti akan betul-betul berperang, yang satu membunuh yang lain. Wala taqulu, dan janganlah engkau berkata, liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, kepada orang yang di dalam peperangan itu dia mengucapkan salam, atau kalau tidak mengucapkan salam, kalimat yang lain. Ini kalimatnya as-salama, tapi para ulama mengatakan nanti bukan hanya salam, tapi indikasi yang lain apa? Mengucapkan syahadat, mengucapkan syahadat mereka. Lalu kita mengatakan lasta mu'mina, ini bukan orang mukmin. Dia ngomong syahadat, dia ngomong salam itu hanya untuk berlindung dari kita supaya dia tidak mati. Nah, itu hati-hati. Maka di sini Allah memberikan penekanan kepada kita untuk sangat hati-hati. Jangan-jangan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Jangan-jangan kita mengatakan itu orang-orang itu mengucapkan seperti itu hanya karena nyari selamat. Nah, jadi
Sementara ada dalam hati orang yang memerangi, orang Islam itu keinginan untuk aradul hayat dunia, mengambil ghanimah. Kalau dia sudah mati kan bisa diambil barangnya. Itu yang tidak diperkenankan. Maka ayat ini memiliki banyak sekali asbabun nuzul, sebab dia turunnya. Yang pertama dari Al-Barras, dari Ibnu Abbas. Satu ketika Rasul mengirim Asiriyah itu, jadi kalau sebelum perang kita harus mengamati daerah itu. Ini yang disebut dengan intel tadi. Ngirim intel di situ. Di antara intel itu ada namanya Miqdad. Kemudian ketika sudah ada di daerah perang itu, ada peperangan nanti terjadi. Miqdad ini yang menjadi eksekusinya nanti. Setelah intelnya itu ada di situ, terus kemudian daerah itu diperangi, lalu diperangilah daerah itu. Karena mereka tidak mau, sudah ditawarkan damai, tidak mau. Dalam agama Islam itu perang bukan untuk mengambil ekonomi, untuk mengambil kekayaan, tidak. Tapi perang itu untuk menyampaikan kepada mereka kalimatnya Allah. Kalau mereka mau damai, berarti Islam tidak akan memerangi. Tapi kalau mereka tetap mempertahankan keingkaran kemungkaran mereka, barulah nanti Islam datang di situ untuk memerangi mereka. Ternyata di antara orang yang diperangi itu ada satu orang, tinggal orang kaya yang ada di situ, lalu dia mengucapkan syahadat. Lalu dibunuhlah orang ini oleh Miqdad. Itu dibunuh, lalu turun ayat ini. Kemudian yang kedua, asbab nuzul yang kedua, satu ketika dari Ibnu Katsir, dari riwayat Tirmidzi dan Hakim dan juga Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu ketika Nabi bersama para sahabat juga menerima laporan dari sahabat yang lain. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ketika mereka menundukkan satu daerah, lalu di pasar itu ada satu orang yang mengucapkan salam. Orang mengucapkan salam. Lalu para sahabat mengatakan faqalu ma aslama alaina illa liyata'awwadza minna. Ini orang ini mengucapkan salam hanya untuk berlindung, supaya nyari selamat. Fa'anidu ilaihi faqatalu wa atau bi ghanamin Nabi sallallahu bi ghanamihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini dibunuh oleh para sahabat. Lalu setelah itu ghanimahnya dibawa kepada Nabi. Begitu ghanimahnya dibawa kepada Nabi, ayat ini turun. Kemudian yang ketiga, riwayat yang ketiga hampir sama juga riwayatnya dalam satu peperangan. Nanti ada di peperangan itu salah seorang di antara mereka mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha, udah perang dia, udah terjadi, sudah mau dibunuh, dia mengucapkan syahadat. Lalu karena sahabat menganggap itu hanya dalih saja, dibunuhlah orang itu. Ketika orang itu dibunuh, lalu dilaporkan kepada Nabi, lalu turun ayat ini. Apa makna ayat ini? Yang pertama, kita harus fatabayyan, memberikan klarifikasi, memberikan kejelasan bahwa kalau dalam peperangan itu harus sudah clear yang mana yang boleh dibunuh, yang mana yang tidak boleh dibunuh. Maka ayat ini adalah ayat penegasan yang kemarin. Minggu yang lalu kita bicara orang mukmin itu tidak boleh membunuh sesama mukmin. Dia akan masuk neraka jahanam. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin walaupun salah, khata'an. Ada orang
tidak diketahui, kan ada, tidak diketahui dia ini Islam apa enggak, lalu ikut perang, lalu terbunuh dia. Karena orang Islam tidak mengetahui kalau dia sudah beriman. Nah ini juga selain kesalahan ada orang yang beriman, nanti orang yang masuk Islam yang tidak diketahui itu juga salah. Oleh sebab itu masuknya Islam seseorang itu harus diumumkan. Kalau sejak kecil memang dia bukan dari keluarga Islam. Karena kalau tidak diumumkan tidak jelas. Nah, sekarang banyak masyarakat di sekitar kita yang nggak jelas. Ini Islam apa enggak pernah ke masjid. Gitu. Setiap ada kegiatan apa-apa nggak pernah masjid. Masjid bangun juga nggak pernah ke masjid. Ini sebenarnya Islam apa enggak? Nah di situ. Oleh sebab itu, kalau keadaannya seperti itu, bagaimana? Lihat KTP-nya aja. Selama ada KTP-nya di situ Islam, ya nggak apa-apa. Walaupun Islamnya Islam KTP, supaya kita tidak jatuh pada kesalahan. Nah, kalau kita dalam keadaan damai masih gampang. Gampangnya itu nggak mungkin bunuh-bunuhan. Tapi kalau perang, ini kelihatan. Kalau kita ajak perang, mereka nggak mau. Nah, ini kelihatan. Kalau kita ajak perang, mereka nanti cari dalih yang bermacam-macam. Nah, itu kelihatan. Oleh sebab itu ternyata orang mukmin itu bermiliar-miliar macamnya. Sebanyak pribadi yang ada di situ. Maka di sini yang paling penting kalau kita melakukan sesuatu harus jelas. Itu jelas sebelum kita melakukan eksekusi terhadap sesuatu itu. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fa'indallahi maghanim katsirah. Kalau ada dalam peperangan itu keinginan sedikit dari orang mukmin bahwa dia ingin mengambil harta dari orang yang kafir itu, Allah mengatakan Allah punya harta yang lebih banyak dari itu. Maka orang mukmin tidak boleh mengambil sesuatu itu didasari oleh sisi ekonomi, sebagaimana yang terjadi penjajahan negara barat ke negara-negara timur. Asli ekonomi, Islam tidak. Maka Allah mengatakan fa'indallahi maghanim katsirah. Kalau engkau orang mukmin pengen harta yang banyak, Allah punya yang lebih dari itu. Tapi bukan sekarang. Sekarang ini waktunya kita berjuang. Dunia itu tempat perjuangan, bukan tempat untuk menikmati hidup kita. Bukan. Boleh dinikmati, tapi jangan lebih dari sepertiganya. Boleh dinikmati, tapi jangan menikmati terus. Bukan di sini tempat menikmatinya, nanti di akhirat, karena dunia itu tempat perjuangan. Kadzalika kuntum min qabl. Lalu Allah mengatakan, kalian orang Islam, orang mukmin yang membunuh orang itu, kalian dulu juga seperti itu. Kadzalika kuntum min qabl. Maksudnya apa? Ketika engkau masuk Islam, tidak langsung Islam kalian itu kuat. Ketika kalian masuk menjadi orang yang beriman, tidak langsung keimanan itu kuat. Tidak, keimanan itu berproses. Dulu agak ragu, gimana mau ini, ragu. Sudah Islam diajak kepada kegiatan-kegiatan yang Islam, masih ragu. Bahkan ada yang tidak mau, ada enggak lah, saya nyari kegiatan yang lain. Orang Islam kok nggak kelihatan oleh lingkungannya, ini bahaya. Dia sendiri salah. Orang Islam tapi kok tidak bisa aktif di lingkungannya, gitu. Kalau itu diajak perang, pasti nggak siap orang seperti itu. Untungnya keadaannya adalah damai, gitu. Keadaan damai aja tidak jelas dia. Bagaimana kalau keadaan chaos? Bagaimana kalau keadaannya kacau? Bagaimana kalau dalam peperangan? Orang seperti itu pasti tidak jelas lagi. Famanallahu alaikum fatabayyan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kalian.
Islam kita bertambah dengan nambah ilmu, keimanan kita kuat dengan melaksanakan ibadah-ibadah, terus Allah nambah. Maka ilmu itu diwajibkan dalam agama Islam untuk mencarinya itu tanpa batas umur, tanpa batas umur. Kemarin Bu, kita ketemu dengan orang-orang ngaji bareng online di seluruh Jakarta, di Universitas Dian Nusantara. Itu yang ngaji itu rata-rata di atas 60 tahun sampai 84 tahun. Itu orang semuanya sudah rata-rata sepuh, tapi mereka masih mau seperti itu. Kalau di Widilia ada orang yang masih seger, umur 40 tahun, 50 tahun, atau belum 60 lah, lalu kemudian tidak mau diajak beraktivitas, Masya Allah, jauh banget dengan mereka, jauh. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa famanallahu alaikum, Allah memberikan kenikmatan kepada kita itu luar biasa banyak, termasuk kenikmatan tambahan iman, tambahan Islam. Tidak terkira kenikmatan ini dibanding dengan harta itu nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan iman dan Islam kita. Fatabayyanu, oleh sebab itu perjelaslah, diulang lagi oleh Allah supaya kita tidak salah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan itu maha khabir, maha mengetahui. Kalau Allah menggunakan kalimat khabir, itu berarti Allah mengetahui pergerakan hati kita. Jadi yang paling tahu dengan diri kita adalah yang pertama Allah, yang kedua diri kita sendiri. Jadi kalau kita berdalih, aduh sebenarnya saya ini masih kuat, tapi saya selalu berdalih kepada orang-orang bahwa saya sebenarnya udah nggak kuat untuk ibadah. Yang tahu siapa? Yang paling tahu Allah. Karena Allah yang mencipta kita, Dia yang mengukur sebenarnya. Yang paling satu Allah, yang kedua yang paling tahu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka kalau kita berdalih itu sebenarnya kembalinya kepada kita. Dan nanti kita akan malu kalau dalih kita itu ternyata benar-benar bertentangan dengan kenyataan. Aslinya masih kuat, tapi dia selalu mengatakan tidak kuat. Oleh sebab itu buat orang-orang yang sudah sepuh itu perlu bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya itu tongkat. Nah, bantuannya tongkat. Kalau ada apa-apa perlu tongkat, karena dua kakinya itu perlu disandar lagi. Gitu. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama antara orang-orang yang duduk-duduk, nyantai-nyantai dia, berdiam di rumah, ghairu ulid darari, yang tidak memiliki alasan yang sebenarnya, wal mujahiduna fi sabilillah. Mereka ini tidak sama dengan orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jihad itu apa? Sungguh-sungguh jihad itu. Jihad itu berusaha dengan pikiran dan tenaga kita, itu jihad. Kalau dulu waktu Nabi, jihad itu ya perang. Jihad itu perang. Datang ke masjid itu bukan jihad dulu. Gitu. Yang utama itu namanya jihad itu dulu perang, karena memang konteksnya pada saat itu berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman, orang musyrik, sudah jelas banget di situ. Sekarang kita konteksnya berbeda. Di Indonesia ini kalau ada orang Islam yang mengatakan jihadnya itu perang, salah paham dia. Jihadnya kita itu tidak perang.
Jihadnya kita itu mengajak yang sudah Islam menjadi lebih baik lagi, lalu berdakwah. Siapa tahu dengan dakwah itu ada orang yang bisa masuk Islam, yang dulunya dia musyrik atau dia beragama yang lain. Bedanya musyrik dengan agama yang lain mana? Kalau musyrik ini aslinya nggak percaya sama Allah, cuman kalau ditanya siapa mencipta langit dan bumi, Allah, karena nggak ada jalan lain. Tapi kalau yang non muslim dia beragama, cuman berbeda dengan kita agamanya di situ. Jadi orang yang beragama ini masih lebih ringan dibanding orang musyrik bagi orang mukmin. Oleh sebab itu di sini dikatakan orang mukmin yang berjuang di jalan Allah, yang ngikutin Nabi, dengan orang mukmin yang cuman duduk-duduk. Itu tidak sama. Di rumah aja dia, di rumah menikmati kehidupan rumah, menjadi pahlawan rumah tangga, tapi nggak menjadi pahlawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Maka di sini dikatakan la yastawi, tidak sama orang-orang yang hanya duduk-duduk di rumah dengan orang-orang yang jihad. Ayat ini juga punya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ada apa? Ada orang-orang yang di Mekah. Ada orang-orang di Mekah. Ketika mereka disuruh oleh Nabi untuk berhijrah ke Madinah, mereka nggak mau hijrah. Mereka tetap tinggal di Mekah. Mereka nggak kelihatan kalau benar-benar beriman. Tapi sebenarnya hatinya itu beriman. Cuman dia nggak mau aja, nggak mau saya takut nanti kalau di sana belum jelas. Padahal hijrah itu adalah perintah Allah. Tapi mereka nggak mau. Mereka mengambil jalan yang mereka maui sendiri, yaitu mereka tetap tinggal di Mekah. Lalu turun ayat ini. Setelah lama orang semuanya pindah ke Madinah, ternyata masih ada beberapa orang yang ada di sana. Turunlah ayat ini. La yastawi, tidak sama orang yang tetap berada di Mekah bisa menikmati hidup mereka dibandingkan dengan orang yang mengikuti perintahnya Allah, ikut hijrah ke Madinah. Konteksnya sekarang nggak sama. Orang yang cuma di rumah saja, nggak ngapa-ngapain dia, gitu. Hanya nonton TV, hanya pokoknya kegiatannya di rumah. Dengan orang yang mau keluar untuk kegiatan ibadah, untuk kegiatan sosial, tidak sama. Hidup ini bukan hanya urusan rumah, tapi di antara badan kita ini harus kita gunakan untuk sosial. Ada yang untuk masyarakat, ada yang untuk agama, ada yang untuk lingkungan kita, ada yang bermacam-macam. Maka hidup itu bukan hanya urusan bagaimana selesai dengan rumah tangga kita, tidak. Kalau rumah tangga sudah stabil, sudah aman, kita harus ke yang lain, bermanfaat ke yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tidak sama orang yang diam-diam di rumah dengan orang-orang yang jihad di amwalihim, dengan harta mereka. Maka harta itu punya fungsi sosial. Wa anfusihim, dan juga dengan jiwa mereka. Allah mendahulukan kalimat harta karena jihad dengan harta itu masih lebih mudah dibanding jihad dengan jiwa, dengan badan. Harta itu bukan milik kita seluruhnya. Kalaupun harta itu milik kita, dia di luar kita. Maka kalau orang itu untuk berjihad dengan hartanya saja dia tidak mau, apalagi dengan jiwanya, pasti tidak mau. Kepada hartanya saja bakhil, apalagi kepada jiwanya yang disuruh maju di medan perang, tidak akan berani dia. Maka jihad harta itu masih mudah. Jihad yang berat itu adalah jiwa, maju ke medan perang, itu berat.
Harta itu gampang, orang di rumah bisa transfer. Tapi kalau orang diminta di tempat kita ini, ayo ramai-ramai membuat masjid, ayo ke masjid, nah tidak semua orang bisa, itu lebih berat. Karena dia harus meninggalkan kenyamanan yang ada di rumah. Nah di situ disuruh berjamaah sulit, di mana-mana sulit. Karena orang itu ngerasa lebih nikmat, ngerasa lebih enjoy, dia sholat di rumah. Salah dia kalau dia laki. Dia harus di masjid, dia harusnya di situ. Inilah salah paham banyak orang Islam. Orang-orang yang sudah Islam dari kecil, memahami Islam dengan cara berpikir mereka, cara berpikir yang lama, tidak dirujuk lagi kepada Al-Quran. Mereka rasa benar, tapi salah. Maka ayat ini jelas sekali bagi kita bahwa orang yang berjihad dengan hartanya, juga dengan jiwanya, itu tidak sama dengan orang yang duduk-duduk saja di rumah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberikan keutamaan, memberikan kemuliaan, memberikan banyak hal kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang hanya diam. Gitu. Atas orang-orang yang nggak berbuat apa-apa. Oh, saya berbuat kok apa-apa, tapi saya berbuat jauh. Salah dia. Salah apa? Salah prioritas. Dia boleh berbuat bagusnya itu, dia tidak salah dalam berbuat bagus. Cuman salah prioritas. Apakah orang yang salah prioritas mendapatkan kebajikan? Mendapatkan. Tapi tidak sepenuhnya harus begitu. Nah, jadi nilai dari salah prioritas itu ya sedikit dia, karena bukan ke sana dia harusnya. Harusnya dia itu berjuang di tempat dia, di mana dia tinggal. Itu yang pertama. Baru berjuang di tempat yang lain. Jangan kita terkenal berjuang di tempat yang lain. Di tempat kita nggak terkenal itu muslim apa enggak. Nah di situ tidak jelas. Nah di sini Islam itu tidak boleh seperti itu. Islam itu harus jelas bahwa kalau dia Islam, dia punya komitmen keislaman. Kalau dia beriman, dia punya komitmen keimanan. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing itu selama dia masih Islam, masih ada baiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji. Walah yang penting kamu masih mukmin, masih ini ya, masih ada baiknya dibanding yang tidak beriman. Tapi yang afdol itu adalah yang aktif. Maka orang yang aktif ini lebih afdol di mana-mana. Yang aktif ini lebih banyak mendapatkan banyak hal di mana-mana. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan membedakan antara orang yang aktif tadi dengan orang yang pasif, bukan hanya dari sisi derajat, tapi dari sisi pahala. Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh pahalanya antara orang-orang Islam yang aktif dengan yang tidak aktif. Maka kembali kepada kita. Oh, selama ini kita gimana? Kalau orang mau mengevaluasi, dia akan memperbaiki. Tapi ada orang yang mau mengevaluasi, tapi dia nggak berani untuk memperbaiki. Dia malu kepada orang-orang yang ada di sekitunya. Itu namanya konyol. Udah tahu dia salah, udah tahu jalan yang harus dilakukan apa, tapi dia tidak mau menempuh jalan itu. Ini konyol. Dia masih mengikuti jalannya setan. Makanya tadi salah prioritas. Ya ini bahaya. Salah prioritas itu bahaya. Nanti ada orang-orang yang Mekah tadi, begitu dia sudah tua renta, dia baru sadar. Saya sekarang harus hijrah ke Madinah. Berangkat dia, udah tua dia, sampai digotong itu ke Madinahnya itu. Dia minta kepada anak-anaknya itu gotong. Padahal pada waktu dia kuat, dia nggak mau berangkat.
nyampe di Tan'im baru 12 kilo dari rumah dia kurang lebih, nanti meninggal itu. Lalu diberitakan kepada Nabi, gimana itu? Coba, jangan terlambat, ini konyol gitu. Jangan melakukan apa-apa itu terlambat gitu. Lebih baik kalau masih punya waktu, perbaiki. Kalau enggak, nanti kita malu, bukan hanya di dunia malu, di akhirat lebih malu lagi. Karena kita salah prioritas. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Tadi Allah mengatakan mendapatkan derajat, mendapatkan perbedaan tingkat. Jadi antara orang yang aktif sama yang tidak aktif itu beda, jelas beda. Nanti Allah sampai mengulang kali, darajatan minhu, derajatnya itu bisa di hadapan manusia, bisa juga nanti di hadapan Allah. Wa maghfiratan wa rahmah. Dan orang yang aktif itu, semua yang diaktifi sama dia itu menghapus dosa-dosa dia. Jadi semua kegiatan kita yang kita lakukan terus berulang. Kita infak berulang, kita sedekah berulang, kita di majelis ilmu berulang. Terus berulang. Itu semua menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau orang itu sakit, sakitnya itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa dulu dikurangi, dosa dulu dihapus oleh Allah. Setelah itu Allah mengatakan warahmah, Allah akan memberikan kasih sayangnya, Allah akan memberikan rahmatnya. Barulah kalau orang itu sudah dikurangi, dibebaskan semua dosa-dosanya, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta kepada Allah itu yang pertama ampunan, ya Allah ampuni kami begini. Kalau orang sudah dapat ampunan, rahmatnya Allah bakal turun. Maka ada apa itu kalimat yang pertama di pagi hari kita itu istighfar. Ada apa-apa itu istighfar, ada apa-apa istighfar. Karena istighfar itu kunci dari munculnya rahmatnya Allah. Ini dalilnya. Wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahim. Dan Allah Maha Pengampun terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Maka ada dosa-dosa kecil di antara kita itu dihapus oleh Allah dengan amalan-amalan keaktifan kita, dengan amalan-amalan jihad kita. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Apa maksud menzolimi dirinya sendiri ini? Imam Al-Maraghi mengatakan yang dimaksud dengan menzolimi dirinya sendiri itu dia melakukan sesuatu yang berbeda dari yang kebanyakan dilakukan oleh orang mukmin yang berada dalam jalan kebenaran. Tadi itu orang yang di Mekah tadi, ketika yang lain hijrah, enggak, saya nggak mau, saya mau di sini aja. Demi keluarga saya, demi keluarga saya dia. Ini yang menzolimi diri mereka sendiri. Mereka nggak menganggap kezoliman, tapi ternyata di sisi Allah dan Rasul itu kezoliman. Oleh sebab itu salah kalau kita memandang apa-apa itu berdasarkan pikiran kita. Harus mendasarkan pada perspektif Allah dulu, perspektif Rasulnya seperti apa. Lalu kita ngikut, lalu kita sesuaikan dengan kita seperti apa. Maka di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang meninggal zalimi anfusahum, dengan mendolimi diri mereka sendiri. Qalu, malaikat ketika dia meninggal itu bertanya, fima kuntum, katanya, kamu di mana? Ketika semua orang berjihad aktif di situ, kamu di mana? Coba malaikat bertanya begitu. Malu kita. Ketika semua orang berjuang, sedang pakai yang diperjuangkan di situ, kita nggak ada di situ. Kita terlambat datangnya nanti. Begitu sudah jadi, ya kita datang di situ. Ujuk-ujuk datang dari situ. Berbeda orang yang seperti itu dengan orang yang berjuang dari awal. Orang yang ikut di tengah-tengahnya, orang yang ikut di berbeda.
Maka malaikat itu akan bertanya, "Fima kuntum, di mana kalian pada saat jihad itu sedang diperintahkan oleh Allah? Pada saat hijrah itu sedang diperintahkan oleh Allah, kalian ada di mana?" Nanti berdalihlah dia bermacam-macam. Allah mengatakan tidak diterima semua dalih itu. Qalu, mereka berdalihnya apa? Kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Lemah itu alasannya apa? Kami sudah tidak kuat badan kami untuk hijrah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, malaikat bertanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa kalian tidak ikut hijrah? Bukankah di Mekah itu sulit untuk ibadah? Lalu Allah nyuruh kepada kalian untuk hijrah di tempat yang lain. Sudah nyari Nabi itu tempat hijrah. Dari Taif sudah dicoba. Ternyata Taif tidak kondusif. Kemudian pergi ke Ethiopia, Habasyah. Di sana kondusif, tapi Nabi ngitung, nggak mungkin ini bisa berkembang pesat karena di sana orang sudah memiliki agama yang juga kuat penduduk agamanya ini, penduduknya ini. Lalu Nabi nyari lagi ke tempat-tempat yang lain, ditawarkan kepada kabilah-kabilah. Kemudian yang nerima itu adalah kabilah Aus dan Khazraj. Lalu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk ke situ. Dan ternyata betul di Madinah itu adalah tempat yang kondusif untuk hijrah. Tapi walaupun begitu masih ada orang yang tidak mau ikut. Nah, di situ. Maka orang yang tidak mau ikut ini ketika dia meninggal ditanya oleh malaikat. Ini adalah pertanyaan yang menghinakan bagi orang yang tidak aktif dalam berbagai kegiatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'wahum jahannam. Nah, ini yang berat. Ternyata kembali daripada orang itu, kembalinya adalah neraka jahanam. Wasa'at masir. Dan kalau itu yang terjadi, maka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini yang bahaya. Ada orang yang menganggap dirinya sudah Islam, melakukan banyak hal dalam kegiatan itu, ternyata dia tidak aktif di tempat di mana dibutuhkan harusnya. Jiwanya dia, hartanya dia, pikirannya dia. Nah, di situ. Illal mustad'afin. Yang boleh itu hanya orang-orang yang betul-betul lemah. Kata Allah. Siapa mustad'afin? Minar rijal. Orang-orang yang tua, yang sudah tidak kuat lagi, mereka berjalan jauh. Sudah kurang tenaganya. Wan nisa. Nih, kalau yang perempuan memang dia tidak mesti, maka nanti ada kaum perempuan yang ikut hijrah ke Madinah, ada yang masih di Mekah. Nanti kalau keadaan sudah stabil, nanti diambil oleh para sahabat. Nah, di situ. Jadi perempuan itu belakangan. Karena memang yang harusnya itu adalah laki-lakinya. Nah, di situ. Kemudian setelah itu wal wildan, lalu anak-anak. Anak-anak ini juga tidak mesti berhijrah. Lihat dulu umurnya. Kalau dia belum balik, enggak. Nah, di situ. Kalau dia sudah kuat, memang kemauannya kuat dan dia mau bersama orang. Ada anak-anak kecil yang semangatnya itu hebat, seperti orang besar. Nah, di situ baru nanti diperkenankan wal wildan dan juga anak-anak. Jadi kaum perempuan dan anak-anak itu kekhususan. Kalau laki-laki yang kekhususan adalah yang memang sudah tua, sudah lemah dia kemampuan fisiknya. La yastati'una hilatan. Yang mereka itu tidak memiliki kekuatan lagi, tidak memiliki daya. Wala yahtaduna sabila. Dan mereka juga tidak tahu untuk menuju ke Mekah itu mereka tidak tahu arah. Nah, untuk menuju ke Madinah itu mereka tidak tahu arah. Di mana ini? Kalau saya berangkat gimana? Nah, di situ. Maka nanti ada yang berangkat berkelompok-kelompok, ada yang berangkat sendiri-sendiri. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Gitu. Ini orang yang tua tadi, Allah masih mengatakan semoga, coba,
Semoga Allah mengampuni mereka karena mereka tidak ikut dalam perjuangan itu. Allah masih menggunakan asa, harapan. Karena nanti yang betul-betul diampuni itu yang betul-betul memang dia tidak memiliki kekuatan secara fisik. Maka kalimat yang digunakan adalah asa, baru harapan. Karena harapan itu akan sesuai kalau prasyaratnya terpenuhi. Ya. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Afuwan, ada afwan, ya kan? Maha Pemaaf. Ada ghafura, Maha Pengampun. Biasanya afwan itu harus didahului dengan muamalah. Afwan ya, saya minta maaf ya, gitu. Harus ada orang yang minta maaf. Tapi kalau ghafur, pengampunan, itu bisa jadi kita nggak sempat minta maaf karena dia sudah meninggal. Lalu Allah mengatakan, udah saya ngampun, ditekel oleh Allah. Nah, di situ bedanya antara afwan dengan ghafur. Kalau ghafur itu tekel kebanyakannya. Kita punya dosa ya Allah, gimana ini membalasnya orang yang itu sudah meninggal dunia? Saya belum minta maaf. Tapi karena kita banyak kebaikan, Allah menekel, mudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menekel itu kalau dalam dunia adalah pengadilan. Kita punya gini, ada masalah belum selesai, lalu pengadilan tekel. Nah, itu boleh. Nanti di akhirat itu yang menekel segalanya adalah Allah. Kita mau seperti itu, makanya kita selalu minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang mau hijrah di jalan Allah. Tadi barang siapa yang mau aktif di jalan Allah, sama, karena sekarang nggak ada hijrah lagi. Laisal hijrah ba'dal fathi, setelah pembukaan kota Mekah nggak ada lagi hijrah, itu seperti hijrahnya Nabi, nggak ada lagi. Maka di sini dikatakan wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau hijrah di jalan Allah, siapa yang mau aktif di jalan Allah, apa yang terjadi? Yajid fil ardi murahaman katsira wa sa'ah. Lihat semua orang yang memperjuangkan agamanya Allah atau orang-orang yang ikut aktif di dalamnya. Bapak Ibu bisa lihat, yajid fil ardi, dia akan mendapati di muka bumi ini murahaman. Murahaman itu tempat hijrah yang luas. Dia akan mendapatkan keluasan. Kalau dia usaha, dia akan dimudahkan oleh Allah. Kalau dia melakukan apa-apa, akan dikasih jalan oleh Allah. Kalau dia punya doa tertentu, akan dikabulkan oleh Allah. Murahaman fil ardi katsira wasa', dan juga luas. Artinya apa di sini? Beradalah di jalan Allah. Beradalah di jalan Allah. Entah dengan harta kita, entah dengan jiwa kita, entah dengan pikiran kita. Beradalah di situ. Itu yang hanya sedikit waktu kita gunakan di situ. Katakanlah hanya nggak nyampe sepertiga. Itu yang 2/3-nya nanti akan dimudahkan semuanya oleh Allah. Beradalah di jalan Allah. Allah akan menanggung banyak hal yang menjadi masalah daripada hidup kita. Ini Allah janji, wa may yuhajir fi sabilillah yajid, dia akan dapati. Cuman dapatinya kapan? Allah nggak nentuin waktunya. Ada yang langsung setelah itu, ada yang bertahap, ada yang nanti di akhir. Ada yang seharusnya itu dia mendapatkan kesulitan yang amat sangat, tapi diringankan oleh Allah. Harusnya sudah begini, tapi Allah ngasih keringanan. Oh, nanti dimudahkan di sininya. Dia tetap ada masalah yang dihadapi, tapi masalah itu jauh lebih ringan. Cuman kita nggak lihat aja secara dohir. Jadi Allah itu dalam hadis Nabi mengatakan, pelihara Allah, pelihara. Apa yang dipelihara? Agamanya Allah. Beradalah di jalan Allah. Ya, aduk. Allah nanti yang akan memelihara Anda. Allah yang akan memelihara kita. Maka ini
janji yang betul-betul nyata. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron ilallah, berjuang baik untuk hijrah maupun untuk semua kegiatan yang lain, menegakkan kalimat Allah. Muhajiron ilallah, dengan hijrah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Tsumma yudrikul maut, lalu dalam perjalanan itu dia meninggal dunia. Meninggal dunianya bisa jadi di medan perang, meninggal dunia bisa jadi di rumah, bisa jadi di perjalanan, tidak selalu perang. Yudrikul maut, kemudian dia mendapati kematian. Apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau dia tidak syahid, dia terhitung syahid. Ini yang kita mau, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita mau di thalabul ilmi ini? Kita pengen thalabul ilmi ini selama-lamanya. Selama-lamanya pokoknya, sekuat-kuatnya kita di sini. Tapi kalau ada satu orang meninggal di antara kita ini, semoga semua yang meninggal yang ahli ilmu itu nanti dihitung. Karena kita tidak syahid beneran di medan perang, terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Ini masjid ini salah satu sarana yang apabila kita mau berada di dalamnya, ini semoga kita terhitung. Terhitung aja udah alhamdulillah. Karena orang yang syahid ataupun terhitung syahid itu tidak dilihat lagi dosa-dosanya. Itu yang kita mau. Oleh sebab itu di sini faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Udah urusannya Allah. Kalau sudah Allah yang nekel gimana? Udah aman. Kalau Allah yang nekel itu surga dengan kemudahan yang berbeda-beda. Yang pasti lebih mudah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang berada di jalan Allah. Oleh sebab itu sering kami tekankan, kalau bisa itu istiqomahlah di antara tiga hal. Apakah pikiran kita mikirin sarana Allah, atau tenaga kita gunakan. Kalau tenaga kan terbatas. Begitu sudah selesai pembangunan, apalagi? Ya paling kita aktif. Maka kita harus menggunakan jiwa kita. Jiwa kita, harta kita itu di jalan Allah. Maka jelas banget di sini faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Ini kenapa Allah menggunakan kata ghafur? Allah yang nekel nanti. Ada kesalahan ini, ada kesalahan ini ditackle semua oleh Allah. Kalau sudah ditackle semua oleh Allah, rahim, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu kalau di akhirat dia masuk surga. Kalau sudah masuk surga, sudah aman. Karena manusia kembali kepada asal mulanya. Dia dulu Adam dari surga, lalu anak cucu Adam semua kembali ke surga. Ayat ini kalau kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, menegaskan kepada kita pentingnya untuk berjuang di jalan Allah. Jalan Allah tadi banyak, tidak mesti masjid, tidak mesti. Ada anak yatim, ada rumah sakit, ada pendidikan, dia ada di kita bekerja di situ, bagus. Siapa tahu di antara salah satu di antara jalan ini mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah saatnya berjuang. Boleh menikmati, tetapi menikmatinya itu tidak seluruhnya. Tapi kita harus berjuang. Paling tidak sepertiga, setengah dari hidup kita itu harus kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga kita semua terhitung sebagai orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuyafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ilmina, wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada hal yang kurang kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.